Sebelum saya membaca surah-surah dalam Al-Quran ini, saya ingin memberitahukan kepada Pak Ahmadi, saya mohon maaf jika video ini terpotong-potong karena saya mengerjakannya memang videonya dipotong terus saya sambungin. Jadi misalnya kurang enak dilihat ataupun apa, mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Lirijali nasibum mimma tasabu walinisa'i nasibum mimma tasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kita jangan ada iri hati dari sebagian dari kita, yakni dengan seiring perkembangannya zaman, banyak ada yang laki-laki yang jadi perempuan ataupun perempuan jadi laki-laki. Seharusnya bagi kita orang yang beriman, umat muslim, harusnya jangan ada ingin seperti itu gitu loh. Karena dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya terhadap masing-masing dari kita. Allah telah memberi kelengkapan, keistimewaan yang mungkin tidak kita ketahui. Selanjutnya surat Al-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah itu tidak membebani terhadap seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kesimpulannya yaitu adalah bahwa seorang suami harusnya memberikan nafkah sesuai kemampuannya, sesuai hasil dari pekerjaannya, sesuai memang hasil dari apa yang dia usahakan, karena sungguhnya Allah itu tidak membebani sebagian hambanya. Jadi untuk para suami haruslah memberikan harta ya sesuai hasil kerjaan. Dan jika dari harta penghasilannya ini belum dikatakan cukup, maka hendaklah suami ini memberikan harta yang memang diberikan Allah kepadanya. Misalnya tiba-tiba ada orang memberikan sesuatu kepada si suami ini ataupun ada orang yang ngasih, hendaklah harta yang memang dikasihnya ini yang memang dari Allah lewat jalur apapun dikasih kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Jadi seperti itulah. Renungannya yaitu rezeki itu tidak tergantung dengan keadaan kita sekarang, dan rezeki itu juga sudah diatur oleh Allah. Jadi tinggal bagaimana cara kita menjemputnya dengan cara yang baik. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu di antara kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kedua-duanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat ini tuh ada beberapa kesimpulan, yaitu dimana kita harus menyembah kepada Allah, jadi jangan pernah menyekutukannya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita, apalagi jika nantinya orang tua kita ketika sudah tua, kita yang mengurusnya lagi, kita yang akan mengurusnya seperti mereka mengurus kita waktu dulu. Karena memang nantinya orang tua kita seiring berjalannya waktu akan bertambah usia, semakin tua, dan tentu saja kita sebagai anak yang akan mengurusnya. Sekali-kali janganlah kita membentak, mengatakan "ah" atau mengeluh walaupun kita posisinya itu capek, tapi usahakanlah jangan, karena dulunya saja orang tua kita tidak pernah mengeluh mengurus kita. Jadi harusnya kita seperti itu juga. Renungan yang bisa saya sampaikan yaitu menghormati dan menyayangi orang tua bukanlah sebuah pilihan, tetapi perintah yang Allah berikan kepada kita supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harasul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuh wa basyiril mu'minin, yang artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik-baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikan berita bagi orang-orang yang beriman. Jadi dari surah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah telah menyediakan istri sebagai pasangan suami kan. Nah, di situ ibaratkan itu tuh sebagai ladang untuk suami, maka suami itu harus menemui istri dengan cara yang dia mau ataupun bagaimana, tetapi dengan cara yang benar juga dan dengan cara yang memang Allah sukai, dengan cara yang baik, karena istri itu sebagai pelengkap untuk suami. Jadi renungan yang bisa saya sampaikan dari surah yang terakhir ini yaitu sayangilah istrimu, berbuat baiklah kepada istrimu, karena di balik kesuksesanmu nanti, di balik keberhasilanmu nanti ada air mata dan juga doa istrimu yang tiap malam selalu dia doakan untuk suaminya.